Salam sejahtera, kutinggalkan bagi kalian yang masih memiliki kerendahan hati. Di sini aku akan menyampaikan tentang wadah yang dipakai oleh iblis atau setan. Iblis atau setan akan memakai wadah orang yang memiliki hati yang iri, dengki, maupun dendam. Makanya orang itu akan menjadi penuh kebencian, matanya penuh dengan kebencian, mulutnya penuh dengan hujatan, dan komentarnya ataupun jari jemarinya akan penuh dengan caci maki, hinaan, ketidakpercayaan, penyangkalan. Padahal orang itu sudah dihasut oleh iblis atau setan itu sendiri. Manusia yang dipakai wadahnya oleh iblis atau setan, dia akan cenderung mengeluarkan caci maki, hinaan, bahkan sampai pada penganiayaan, karena manusia itu dipakai iblis atau setan untuk merusak citra Allah, karena manusia adalah gambar dari Allah itu sendiri. Makanya iblis memakai manusia supaya merusak fisik manusia. Antara lain adalah muka manusia akan dirusak karena manusia itu memiliki iri hati, karena manusia itu tidak mempunyai paras yang lebih daripada yang dirusaknya, dianiayanya. Makanya dia merusak gambar Allah, citra Allah, dengan cara penganiayaan. Dan iblis atau setan yang memakai wadah manusia tidak suka dengan suara kebenaran. Maka dari itu, iblis atau setan juga merusak alat mediasi yang digunakan untuk menyuarakan kebenaran. Padahal yang digunakan adalah benda mati, bukan benda hidup. Sampai alat mediasi dirusak oleh iblis atau setan karena tidak menyukai suara kebenaran. Ini adalah contoh perusakan iblis atau setan. Sampai tidak karuan, sudah tidak bisa digunakan lagi, karena suara kebenaran iblis atau setan itu tidak suka. Itu adalah HP Samsung S23 yang aku gunakan untuk menyuarakan kebenaran, mengedit video, mengupload video-video agar suara kebenaran bisa tersampaikan. Suara dari ilahi, dari 01 Bapa Surgawi langsung, karena aku hanyalah taat kepada perintahnya untuk menyuarakan apa yang harus disuarakan sesuai kehendak hati Bapa Surgawi itu sendiri. Karena kami dari dunia ilahi hanya ingin manusia terselamatkan dari yang namanya maut, atau sering dikenal dengan binasa kekal, dan ingin dari dunia ilahi itu supaya manusia bisa terselamatkan, bukan tersesat dan bukan
kebenaran itu ditutup-tutupi terus-menerus. Maka dari itu, suara kebenaran haruslah disuarakan agar manusia itu sadar. Mungkin waktunya akan terlambat, tetapi pada saatnya nanti manusia itu akan sadar. Karena manusia itu tidak mau melepas kedagingannya, terus-menerus mengikuti hawa nafsunya, apalagi manusia yang sudah terjerat oleh mamon atau uang. Mereka tidak akan bisa lepas dari yang namanya hasrat hawa nafsu untuk memiliki barang, bahkan sesuatu yang kehendak hati mereka inginkan. Padahal Allah itu ingin anak-anaknya itu kembali kepadanya, ke pangkuannya, ke pelukannya, agar mereka terselamatkan. Tetapi manusia sudah terlalu bebal. Hanya dengan suara dari alam, yaitu teguran dari alam itu sendiri, yang akan membuat manusia nanti tersadarkan bahwa dia harus kembali kepada Sang Maha Esa, Allah itu sendiri, Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus. Itu saja yang bisa aku sampaikan kepada kalian, bahwa iblis memakai wadah manusia untuk menghancurkan citra Allah, gambar Allah, dengan cara menganiaya wajahnya. Karena iblis di dalam hati manusia itu sudah berakar rasa iri hatinya, karena wajahnya tidak sepadan seperti yang dia aniaya. Itu saja yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Jangan ada iri hati, dengki, bahkan dendam di hati kalian, supaya hati kalian tidak dikuasai oleh setan atau iblis. Berjaga-jagalah, berhati-hatilah. Aku sudah menyampaikannya. Semua tergantung hati kalian masing-masing. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Amin.